Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Ada 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah mulai bulan keberapakah muncul lendir kekuningan pada saat bunting. Yang kedua, pasca IB seekor sapi keluar lendir seperti ingus. Apakah ini bunting? Nah, ini akan kita bahas tentang jenis-jenis lendir kebuntingan itu sendiri. Siap. Yang ketiga adalah Pak, bagaimana bila usia tua masih tetap bunting? Karena anaknya bagus-bagus, akan kita bahas juga. Yang ketiga, mohon informasinya obat cacing dan vitamin yang bagus untuk sapi. Dan yang kelima adalah bagaimana bila pengembukan hijauan yang digunakan adalah jerami. Siap Laskar Ngarit Bres-Bres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Siap Laskar Ngarit, langsung saja kita bahas pertanyaan dari Mas Ali. Pertanyaan yang pertama, permisi dok, saya mau tanya, usia kehamilan berapa bulan induk sapi mengeluarkan lendir kuning? Dan apakah jarak keluarnya sama seperti lendir birahi? Terima kasih dok. Siap Laskar Ngarit, seperti kita ketahui bersama, ketika seekor induk itu bunting, ya maka hormon yang bekerja untuk memelihara kebuntingan ini adalah hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon yang memelihara kebuntingan, menumbuhkan insting keibuan, membuat rambut dan kulit menjadi mengkilat, dan seperti itu. Lalu ada salah satu mekanisme pertahanan dari rahim pada saat bunting, yakni serviks atau leher pintu rahim ini menutup, Laskar Ngarit, menutup yang sangat erat, dan di situ akan keluar yang namanya cervical plaque atau sumbatan serviks atau lendir yang diproduksi di situ yang fungsinya untuk mencegah bakteri masuk ke dalam kandungan, Laskar Ngarit. Artinya sistem pertahanan yang pertama yang ada di situ adalah lendir yang menutup lubang serviks ini tadi, menyumbat. Jadi lubang serviks ini sudah tertutup, ditambah di situ diproduksi cervical plaque yang fungsinya untuk mencegah bakteri masuk. Nah, bila cervical plaque ini banyak, kadang-kadang cervical plaque ini keluar dan warnanya sedikit kuning atau coklat, dan dia memiliki kepekatan yang sangat pekat, konsistensi kekentalannya sangat kental, Laskar Ngarit. Jadi mulai bulan keberapakah ini tidak tentu. Jadi tergantung dari mekanisme pertahanan yang ada di tubuhnya si sapi itu sendiri. Ada yang mulai di atas 3 bulan, ada yang baru ke 7 bulan keluar, Laskar Ngarit. Nah, semakin mendekati kelahiran, Laskar Ngarit, semakin banyak lendir ini. Bahkan 1 minggu sampai 1 hari sebelum kelahiran, lendir ini akan keluar semakin banyak, terutama bila nanti serviks ini sudah persiapan membuka. Oke, Laskar Ngarit. Jadi tidak tentu keluarnya, ada yang di atas 3 bulan, ada yang baru 5, 6, 7 bulan baru keluar, Laskar Ngarit. Siap. Tapi prinsipnya lendir kuning ini adalah lendir yang diproduksi untuk mengamankan kebuntingan dari ancaman bakteri, jamur, dan lain-lain, Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan yang kedua dari Akila Tata bertanya, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Tanya bos, sapiku mengeluarkan lendir kayak ingus. Itu apa pertanda hamil? Terima kasih. Nah, Mas Akila Tata, pertanyaannya ingus yang bagaimana? Oke, Laskar Ngarit, saya akan menjelaskan. Ada beberapa jenis lendir yang cukup umum terjadi di sapi, tetapi teman-teman tidak bisa gebyah uyah, karena ini berdasarkan teori dan yang terjadi di lapangan. Lendir bening mengkilat tembus, tetapi dia seperti cermin, kan repot ya. Bening mengkilat, ya bening kan biasanya nggak mengkilat. Bening dan mengkilat ini adalah lendir birahi. Lendir birahi ini adalah karena tingginya kadar estrogen.
Jadi bila sapinya jenengan itu keluar lendir bening, dibarengi gejala birahi, vulvanya dibuka merah atau lebih merah dari biasanya, maka sapi tersebut adalah birahi. Birahi dikontrol oleh hormon estrogen yang dominan bekerja. Lalu ada lendir kuning atau coklat pekat Laskar Ngarit. Lendir ini adalah lendir kebuntingan. Kita tahu kebuntingan dikontrol oleh hormon progesteron Laskar Ngarit. Siap. Yang ketiga ada lendir keruh dan lendir putih. Ini mengindikasikan adanya derajat metritis. Nah, derajat, kenapa saya pakai derajat? Karena metritis atau infeksi rahim ini ada beberapa derajat keparahan, beberapa derajat infeksi bakteri di situ. Mulai dari sebatas keruh, putih, sampai putihnya itu menggumpal, plok 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 kalau jatuh. Dan itu biasanya terjadi pada kasus sapi-sapi yang menginduksi abortus atau setelah abortus atau pada saat abortus yang sampai banyak itu. Jadi Laskar Ngarit bisa membedakan tiga itu. Lendir yang bening, mengkilat, tembus, ya, ini lendir birahi bila disertai birahi. Lendir kekuningan atau coklat yang sedikit dan sangat pekat, ini adalah menggantung banget ya, kayak kental banget. Ini adalah lendir kebuntingan, dan semakin menuju ke kelahiran dia semakin banyak. Dan yang ketiga lendir keruh, putih, dan derajat keputihannya ini juga bermacam-macam. Ini adalah lendir infeksi Laskar Ngarit. Nah, derajat metritis itu bisa diukur, tapi tergantung dari dokter yang ada di sana memiliki fasilitas pengukuran itu atau tidak Laskar Ngarit. Siap. Lanjut, pertanyaan yang ketiga dari Riki Adi. Dok, indukan kalau sudah tua resikonya apa ya? Tapi anakannya masih bagus-bagus. Laskar Ngarit berdasarkan undang-undang, bila saya tidak salah ingat, dikatakan betina produktif itu bila usianya masih di bawah 9 tahun. Di atas 9 tahun ini secara undang-undang, mohon diralat bila saya salah ya, ini boleh diafkir atau boleh dislaughter atau boleh dipotong. Artinya Laskar Ngarit di bawah 9 tahun induk ini masih dianggap bisa memproduksi atau bisa dikip lah istilahnya atau dirawat. Lalu bila mana usianya ini di atas 9 tahun, kita tinggal aja melihat apakah gerakan kaki masih oke. Bila simetris, tidurnya enak, bangunnya enak, makan masih oke, tidak ada masalah, rawat saja. Tetapi bila Laskar Ngarit di usia 9 tahun mengetahui induk ini birahinya sudah mulai terganggu, aktivitas jalan sudah terseok, kalau bangun takut untuk tidur, kalau tidur sulit untuk bangun, maka sebaiknya meskipun anakannya bagus, sebaiknya diistirahatkan atau diistirahatkanlah, disortir. Kenapa? Khawatirnya sudah terlanjur bunting, tetapi beliaunya tidak sanggup lagi melanjutkan kebuntingan, yang ada adalah deprok Laskar Ngarit, dan itu akan membuat kita gelo. Jadi jawabannya itu, bila memang belum muncul masalah ala gerak, masalah gerakan, lalu dia makan masih oke, tidak ada gejala nafas tersengal, tidak ada diare, dan secara umum dia masih sehat, silakan dirawat. Siap. Pertanyaan yang keempat dari Mujiono. Assalamualaikum, salam Ngarit bres-bres. Mau tanya dok, apa obat cacing dan vitamin yang bagus dan ampuh untuk sapi dewasa? Terkait obat cacing, ampuh tidaknya itu tergantung pada satu, kandungan yang ada. Yang kedua, ketepatan dosis yang diberikan. Yang ketiga, pada pengulangan yang diberikan itu tepat. Laskar Ngarit mau pakai merek apapun, kalau kandungannya masuk, dosisnya masuk, pengulangannya tepat, pasti dia ampuh. Lalu kalau kita menyebut merek, jenengan bisa menggunakan Fermo, Wormzol, Flukisid, bisa pakai Albenol, bisa pakai Nemasol, banyak sekali, bisa pakai Kalbazen, dan beberapa obat cacing yang lainnya Laskar Ngarit. Kalau untuk vitamin, saya biasanya menggunakan produk Premix TMC, Premix Sanbe, pakai Lagantornya Kalbe yang mineral, itu biasanya kita gunakan di lapangan. Tetapi yang terpenting, apapun mereknya, selama sudah ada izin Deptan, Departemen Pertanian,
maka silakan digunakan, karena itu insya Allah aman, karena sudah melalui uji yang cukup rumit, dan itu aman digunakan untuk hewan ternak kita Laskar Ngarit. Siap. Pertanyaan terakhir dari Delalah. Dok, kalau penggemukan hijauannya menggunakan jerami gimana dok? Saya sudah pernah membahas ini, baik itu untuk penggemukan maupun untuk breeding. Jerami itu adalah hijauan yang nutrisinya paling rendah di antara rumput-rumput yang lain Laskar Ngarit. Dalam posisi sapi sehat, bebas cacing, diberi jerami, hasilnya rata-rata tidak sebagus yang menggunakan hijauan. Lalu alternatifnya gimana dok? Kalau misalkan potensi yang ada di situ adalah jerami, maka jenengan bisa memastikan obat cacing jangan sampai terlambat, pastikan bebas parasit, karena jerami adalah salah satu hijauan yang paling banyak mengandung cacing. Gampangannya seperti itu. Obat cacing masuk, jenengan bisa memberikan tambahan, konsentrat boleh, comboran boleh, dan jangan lupa memberikan mineral, baik itu mineral blok, mineral cair, maupun mineral serbuk. Dan misalkan jenengan menggunakan jerami, bisa dibantu menggunakan produk probiotik, bisa menggunakan E4, Starbio, maupun yang lainnya, atau bahkan mungkin bisa menggunakan tetes tebu sebagai membantu pencernaan atau kecernaan dari si jerami tersebut Laskar Ngarit. Siap? Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan. Semoga bisa menambah sedikit tambahan, memberi tambahan informasi dan edukasi untuk Laskar Ngarit semua. Jangan lupa dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan ketik lonceng agar mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video baru. Kita belajar bareng. Matur nuwun, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres. Tetap semangat.